Sebelum membahas lebih mendalam mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kita perlu mendefinisikan beberapa konsep kunci yang terkait, yaitu berpikir komputasional, pemrograman, coding, dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan sikap dan keterampilan yang dapat diterapkan secara universal, serta dapat dipelajari dan digunakan oleh semua orang yang ingin belajar dan menggunakannya. Berpikir komputasional dilakukan melalui dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Pengenalan pola atau kemiripan dalam data atau masalah sehingga dapat digunakan untuk menemukan solusi yang serupa dalam situasi lain. Abstraksi dengan cara menyaring informasi yang relevan dan penting. Dan berpikir algoritmik dengan menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional merupakan proses berpikir yang digunakan untuk menghasilkan solusi dengan langkah-langkah komputasi yang dapat meningkatkan kemampuan analisis seseorang. Solusi tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan komputasional, computational acting, berupa penggunaan teknologi atau pemrograman. Pemrograman adalah proses merancang, menulis, dan menguji kode yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi komputer. Pemrograman mencakup aspek logika, algoritma, serta struktur data untuk menyelesaikan masalah tertentu. Coding. Menurut beberapa ahli, coding merupakan tindakan dalam menerjemahkan keinginan, intention manusia ke dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman. Coding juga mengacu pada salah satu praktik pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer. Misalnya, robot, chip, perangkat kecil yang menerapkan solusi yang dikembangkan melalui pemikiran komputasi. Walaupun pemrograman dan coding memiliki cakupan yang berbeda, namun dalam beberapa artikel pembelajaran coding untuk sekolah, dua istilah tersebut sering digunakan bergantian dan dapat dilihat sebagai sinonim. Pembelajaran coding dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti plugged coding yang menggunakan perangkat komputer dan perangkat lunak, unplugged coding yang mengajarkan konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer melalui aktivitas fisik atau game, dan internet-based coding yang memungkinkan pembelajaran melalui platform daring interaktif melalui koneksi internet. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka coding dapat dipahami sebagai praktik pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet-based, plugged dan unplugged. Kecerdasan artifisial. Beberapa ahli mendefinisikan kecerdasan artifisial sebagai kemampuan sistem untuk dapat menginterpretasikan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu. Kecerdasan artifisial dipahami sebagai bidang studi yang mempelajari sintesis dan analisis dari agen komputasional, computational agent, yang dapat bertindak secara cerdas. Kecerdasan artifisial sebagai studi mengenai agen cerdas yang dapat menerima persepsi lingkungan dan melakukan tindakan. Agen dapat berpikir seperti manusia, thinking humanly, bertindak seperti manusia, acting humanly, berpikir rasional, thinking rationally, dan bertindak rasional, acting rationally. Dalam hal ini, kecerdasan artifisial merujuk kepada bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa alami. Dalam perkembangannya, kecerdasan artifisial mencakup berbagai subbidang, seperti pembelajaran mesin, machine learning, pembelajaran mendalam, deep learning, kecerdasan artifisial generatif, dan model bahasa besar, large language model. Machine learning berfokus pada pembelajaran sistem dari data tanpa melakukan pemrograman secara eksplisit.
Deep Learning menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan mendalam untuk mempelajari pola dari data yang jumlahnya banyak dan dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa tugas kompleks, seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Pada 2017, perkembangan kecerdasan artifisial mengarah kepada kecerdasan artifisial generatif, di mana model kecerdasan artifisial dapat menghasilkan teks, gambar, dan suara baru berdasarkan pola yang sudah dipelajari dari data latih yang sudah ada. Model kecerdasan artifisial generatif yang saat ini sedang berkembang adalah Large Language Model, di mana model ini mampu memahami dan menghasilkan teks dengan tingkat kualitas yang mendekati manusia, sehingga membuka berbagai peluang dalam bidang pendidikan dan penelitian. Dalam proses pembelajaran, kecerdasan artifisial dapat digunakan untuk personalisasi sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Namun, selain diposisikan sebagai teknologi pendukung, pemahaman, pemanfaatan, dan pengembangan kecerdasan artifisial dapat diposisikan sebagai materi pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan.